Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi terkait dengan model indeks atau single index model dalam pembentukan portofolio. Mata kuliah ini diampu oleh dosen Fajri Sidik SMC dengan present by kelompok 3. Nah, saya akan membacakan latar belakang dari model Markowitz sendiri. Model Markowitz merupakan dasar dari portofolio model yang menjelaskan hubungan antara risiko dan return secara komprehensif. Model Markowitz bertujuan untuk membentuk portofolio optimal dengan return maksimum pada tingkat risiko tertentu. Namun, penerapannya membutuhkan estimasi covariance yang sangat besar. Misalnya, untuk 50 saham dibutuhkan lebih dari 1.300 estimasi covariance. Dan untuk ribuan saham jumlahnya bisa mencapai jutaan. Hal ini membuat model Markowitz sulit diterapkan secara praktis. Baik, perkenalkan saya Farisa Naja. Saya materi kedua akan membahas tentang masalah utama model Markowitz. Selain membutuhkan data yang sangat besar, kesalahan kecil dalam estimasi korelasi dapat menghasilkan perhitungan risiko yang tidak masuk akal, bahkan varians negatif. Oleh karena itu, dibutuhkan model yang lebih sederhana, stabil, dan mudah diterapkan dalam praktik investasi. Selanjutnya, ada munculnya model indeks, di mana model indeks diperkenalkan sebagai solusi atas keterbatasan model Markowitz. Model ini berangkat dari asumsi bahwa pergerakan return saham terutama dipengaruhi oleh satu faktor utama, yaitu pasar secara keseluruhan yang direpresentasikan oleh indeks pasar. Baik, saya selesai sini. Sebagai pemateri berikutnya akan menjelaskan terkait risiko sistematis dan juga risiko spesifik, yang mana kedua risiko ini terdapat pada model indeks atau single index model pada pembentukan portofolio. Jadi risiko sistematis ini adalah merupakan risiko yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, dan juga siklus bisnis. Lalu untuk risiko spesifik adalah risiko yang hanya mempengaruhi perusahaan seperti masalah manajemen dan inovasi produk. Untuk risiko sistematis ini tidak bisa dihilangkan atau diminimalisir. Dan untuk risiko spesifik ini bisa diminimalisir dengan diversifikasi. Lalu ada persamaan dasar model faktor tunggal. Jadi ini bisa teman-teman lihat bahwa ada rumus return saham yang berisi pertama adalah return sama dengan expected return dan beta F atau bisa kita sebut sebagai makro pada beta, dan juga ditambah dengan EI. Jadi bisa diartikan bahwa return saham terdiri dari return yang diharapkan, pengaruh faktor pasar yang diukur dengan beta, dan juga faktor spesifik perusahaan yang bersifat acak. Oke, baik, saya Pak Farisa selaku pemateri sebelumnya. Sini saya mau menjelaskan tentang model indeks tunggal. Ya, di sini ada unsur dalam di dalam arti faktor makro diwakili oleh indeks pasar, maka persamaan juga menjadi return sama dengan alpha I, alpha, beta I, return market tambah EI. Persamaan ini menunjukkan bahwa return saham dipengaruhi oleh alpha, sensitivitas terhadap pasar yang diukur oleh beta, serta faktor acak spesifikasi perusahaan. Sini ada narasinya, yaitu ini itu adalah alpha menunjukkan return normal saham. Yang kedua ada B atau beta, mengukur sensitivitas saham terhadap pasar. Sehingga ada FM atau return market, itu return pasar. Dan yang keempat ada EI, yang return spesifik perusahaan. Maka dengan ini kita bisa memisahkan pengaruh pasar dengan pengaruh internal perusahaan. Selanjutnya ada beta dan maknanya. Di sini ada isi poinnya, yaitu beta lebih dari 1, berarti dia itu agresif. Kedua ada beta sama dengan 1, yaitu sejalan pasar. Yang ketiga ada beta kurang dari 1, yaitu defensif.
Kita mengukur beberapa sensitif saham terhadap pergerakan pasar dan menjadi indikator utama risiko sistematis dalam indeks. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, saya Rizky Fadjijawal. Saya akan menjelaskan materi tentang variance dan covariance. Yang di sini adalah kemajuan teknologi dan akses ke modal dan investasi. Yang pertama, kemajuan teknologi, yaitu variance saham terdiri dari dua komponen, yaitu resiko sistematis yang berasal dari pergerakan pasar dan risiko spesifik perusahaan yang bersifat unik. Risiko spesifik perusahaan dapat dikurangi melalui diversifikasi, sedangkan risiko pasar tidak dapat dihilangkan. Yang kedua, ada akses ke modal dan investasi. Covariance antara dua saham dari dalam model indeks hanya disebabkan oleh keterkaitan keduanya terhadap pasar. Jika dua saham memiliki beta yang tinggi, maka covariance juga akan besar. Halo, saya Normadania Jumudin sebagai pemateri terakhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan model indeks dan juga keterbatasan model indeks. Nah, yang pertama yaitu keunggulan model indeks, di mana di sini yang pertama ada menyederhanakan model Markowitz yang kompleks. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi jumlah estimasi covariance secara signifikan. Yang ketiga yaitu perhitungan variance dan covariance lebih mudah. Yang keempat, memisahkan risiko sistematis dan risiko spesifik perusahaan. Yang kelima, ada risiko spesifik dapat dikurangi melalui diversifikasi. Yang keenam, yaitu cocok digunakan untuk portofolio dengan banyak saham. Keunggulan yang ketujuh yaitu lebih efisien dari sisi data, waktu, dan komputasi. Dan keunggulan yang terakhir atau kedelapan yaitu banyak digunakan dalam praktik manajemen portofolio. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan juga tentang keterbatasan model indeks, di mana yang pertama yaitu mengasumsikan hanya satu faktor risiko yaitu pasar. Kemudian yang kedua mengabaikan pengaruh faktor industri dan faktor spesifik lainnya. Yang ketiga yaitu terlalu menyederhanakan struktur risiko di dunia nyata. Yang keempat yaitu tidak menangkap korelasi antar saham dalam industri yang sama. Yang kelima, akurasi sangat bergantung pada indeks pasar yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu tidak selalu mencerminkan kondisi pasar yang kompleks. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.